Halo teman-teman, apa kabarnya? Sudah siap mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini? Pasti udah penasaran semua. Ayo kita mulai. Annyeonghaseyo. Shalom adik-adik semua. Gimana nih kabarnya? Senang sekali bertemu di ibadah anak Gereja Kristus Jawaban. Adik-adik di rumah udah siap belum memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan hari ini? Tentu kan ya. Pasti semua pada ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Wah, good adik-adik. Tampil rapi itu adalah salah satu sikap kita untuk menghormati Tuhan. Setuju kan ya? Dengan ibadah tepat waktu, itu juga salah satu sikap dengar-dengaran terhadap perintah Tuhan. Iya kak, kalau gitu kita mulai aja yuk ibadahnya. Ayo adik-adik bangkit berdiri, kita berikan pujian yang terbaik bagi nama Tuhan. Nyanyi yang semangat ya. Musik! Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya. Ada sukacita dalam nama Tuhan. Amin. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah.
kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Wah, sungguh dahsyat ya Kak pujian tadi. Pujian tadi mengingatkan Kak Nia untuk selalu bersyukur kepada Tuhan karena Kak Nia bisa ada di dunia ini semua karena anugerah Tuhan. Betul kan ya, adik-adik juga harus mengucap syukur ya pada Tuhan. Sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu yuk. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kami akan pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan buat puji-pujian yang sudah kami naikkan. Biarlah boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Risa. Kiranya Tuhan memberikan Kak Risa hikmat yang daripada Tuhan, sehingga apa yang ia katakan itu berasal daripada Tuhan. Biarlah kami membuka hati kami, kuasai kami dalam Roh-Mu yang kudus. Kalau ada kuasa kegelapan, hal-hal yang tidak baik, kami satukan iman kami panggil nama Tuhan yang berkuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dihancurkan, dipatahkan. Terima kasih Tuhan, kami persiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang adik-adik duduk yang manis ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Risa.
Shalom adik-adik. Hari ini Kak Arisa mau bawain firman judulnya Raja Sedekia menuju pembuangan. Raja Sedekia merupakan raja terakhir yang memerintah di Yerusalem. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita simak video berikut ini. Sedekia berumur 21 tahun waktu dia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sedekia lain dari ayahnya Yosia. Dia seorang yang mudah dipengaruhi. Baik pegawai-pegawainya maupun rakyat negeri itu tidak mau mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yeremia. Raja Sedekia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yang membuat Tuhan membuang mereka dari hadapannya. Pada suatu hari, para panglima raja yang mengawasi kota Yerusalem melihat banyak orang berkumpul dekat Bait Allah. Diam-diam, mereka mendekat untuk melihat dan mendengar apa yang terjadi. Ternyata, Nabi Yeremia berbicara kepada rakyat dengan kuasa Tuhan Allah. Katanya, beginilah firman Allah. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, kelaparan, atau penyakit sampar. Tetapi siapa pergi dari sini dan menyerahkan diri kepada Nebukadnezar tidak akan mati. Karena hal tersebut, Yeremia dianggap memberontak terhadap raja. Mereka tidak mau menerima penjajahan kota mereka sebagai hukuman dari Allah karena semua dosa mereka kepada Tuhan. Mereka ingin merdeka dan mulai memberontak terhadap Nebukadnezar. Para pemuka menjadi marah kepada Yeremia. Mereka memukul dia dan memasukkan Yeremia ke dalam rumah tahanan. Waktu Nebukadnezar mendengar Raja Sedekia telah mengingkari janjinya dan melakukan pemberontakan, ia kembali ke Yerusalem dengan membawa pasukan besar. Tetapi Raja Sedekia tidak mau menyerah. Masa itu menjadi masa penderitaan yang tidak dapat dibayangkan. Sampai akhir pun, Raja Sedekia tetap tidak mau mengikuti perintah Tuhan untuk menyerah. Akhirnya, pasukan Babel menghancurkan Bait Allah, merusak istana, dan semua rumah di Yerusalem. Bahkan, tembok Yerusalem pun dirubuhkan. Pasukan Babel menyerang dan merampas barang-barang. Lalu, semua orang dibawa dan dibuang ke Babel. Bagaimana nasib Raja Sedekia? Waktu Raja Sedekia melihat musuh masuk kota Yerusalem, keberaniannya hilang. Bersama anak-anaknya dan para pegawainya, dia keluar melalui pintu gerbang menuju lembah Yordan. Tetapi sudah terlambat. Tentara Babel menemukan mereka. Anak-anak raja dibunuh, dan itu adalah hal terakhir yang Raja Sedekia bisa lihat, karena setelah itu dia dibutakan dan dibawa ke Babel sebagai tawanan. Di dalam penjara Babel, raja akhirnya mati jauh dari negerinya. Adik-adik udah lihat kan video tadi? Dalam video itu dikisahkan bagaimana Tuhan tidak membiarkan umatnya yang bersalah lolos dari hukuman. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar 3 hal adik-adik. Yang pertama, Allah itu Allah pengasih dan penyayang, tetapi juga Allah yang menghakimi dengan adil dan benar. Seperti yang tadi Karisa bilang, Allah tidak membiarkan umatnya yang bersalah lolos dari hukuman. Raja Sedekia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan yang menyebabkan hati Tuhan sedih. Lalu Tuhan menjatuhkan hukuman pada mereka. Hukuman seperti apa?
yaitu menyerahkan mereka ke dalam tangan musuhnya. Yang kedua, takut dan hormat akan Allah. Nah, seperti dalam cerita tadi, Nabi Yeremia menyampaikan pesan dari Tuhan untuk Raja Sedekia. Tetapi Raja Sedekia tidak mau menerima dan percaya akan pesan itu. Malahan, Raja Sedekia membawa bangsa Israel untuk menyembah berhala. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengetahui kehendak Tuhan dan melakukannya dengan setia. Dari mana kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita? Dari firman Tuhan yang kita dengar, dari baca Alkitab, dan dari saat teduh yang adik-adik selalu kerjakan. Di sini Kak Risa juga mau ngingetin adik-adik untuk tetap semangat mengikuti ibadah anak. Walaupun ibadah kita masih dilakukan secara online, adik-adik semangatnya nggak boleh pudar. Ketika puji-pujian, adik-adik memuji dengan sungguh-sungguh, dan ketika firman Tuhan disampaikan, tentunya adik-adik mendengarkan dengan baik dan benar. Sehingga berkat Tuhan pun turun atas hidup adik-adik. Dari situ terlihat bukti adik-adik melakukan dengan setia. Jadi, ketika kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hati Tuhan menjadi senang adik-adik. Ketika hati Tuhan senang, tentunya perkenanan Tuhan pun turun atas hidup adik-adik. Sekian firman Tuhan hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh mengenaskan nasib Raja Sedekia ya Kak Handi. Padahal Tuhan sudah bernubuat melalui Nabi Yeremia. Tapi tetap saja Raja Sedekia tidak menghiraukan nasihat firman Tuhan tersebut. Jadinya dia binasa deh. Ternyata kita harus takut akan Tuhan dengan cara dengar-dengaran, serta melakukan kebenaran firman. Ayo Kania dan adik-adik, kita belajar selalu lakukan perintah Tuhan dengan setia setiap hari. Iya Kak, siap. Nah, sekarang waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini ada di Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Lagi sekali adik-adik, Amsal Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Amin. Teman-teman, gampang kan ayat hafalannya? Sekarang waktunya kita membuat kreativitas seru untuk mengingatkan kita agar selalu dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan ya. Berikut cara membuatnya. Jangan lupa kirim foto hasil karya kalian ke guru kelas masing-masing paling lambat hari Senin jam 5 sore. Sekarang saatnya kita lihat foto dan video kiriman teman-teman dari keseruan ibadah minggu lalu. Silakan.
David, adik-adik di rumah, gimana ibadahnya hari ini? Asik banget. David mau belajar untuk selalu dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Good David, Tuhan itu sangat menyayangi kita. Jadi kita harus dengar-dengaran dan melakukan firman Tuhan, sehingga hidup kita berkenan di hadapannya. Mari kita lakukan firman Tuhan dengan setia setiap hari ya adik-adik. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah, Kak Risa akan pimpin dalam doa. Ayo sikap berdoanya, lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur untuk kasih-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Ya Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah kami dapat melakukannya, biarlah kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Kiranya Kau memberkati adik-adik yang telah mengikuti ibadah hari ini, damai, sukacita, kesehatan melimpah atas hidup mereka. Dan pertemukan kami pada jam-jam ibadah berikutnya dengan keadaan lebih sehat tanpa kekurangan satu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, stay safe dan tetap semangat. David juga adik-adik di rumah ya. Sampai jumpa di ibadah anak berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.